Awas, hati-hati, awas. Jadi tolonglah ini untuk supaya anak ini lancar belajar. Ya. Tolong untuk perbaiki jalan lah. Ada masalah dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia gitu. Padahal ini kan merupakan sebuah infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Gunung Ciremai jadi lukisan alam yang mempercantik Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemandangan ini bisa dinikmati saat melintasi jalan lingkar timur Kuningan yang menghubungkan Cirebon dan Kuningan. Kondisi jalanan yang mulus, pemandangan yang indah, membuat perjalanan terasa begitu singkat dan menyenangkan. Sayang, tak semua masyarakat Kabupaten Kuningan bisa merasakan perjalanan semulus ini. 20-an kilometer dari ruas jalan tadi, warga kampung Cisandak, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, tak pernah merasakan akses jalan mulus selama puluhan tahun. Warga yang sakit atau ibu hamil bahkan harus ditandu untuk mencapai puskesmas karena kondisi jalan yang menghubungkan kampung mereka tak mampu dilalui kendaraan. Saudara, setelah kurang lebih perjalanan 2-3 km dari Desa Galaherang, kita harus melanjutkan perjalanan menuju Kampung Cisandak menggunakan sepeda motor karena jalan yang kita lalui tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi udah berapa tahun, Bang, ini jalan rusak nih? Oh, udah lebih dari 20 tahun. Inilah jalan yang sehari-hari dilalui warga Cisandak untuk keluar masuk kampung mereka. Jalanan berbatu dan terjal sepanjang 3 km harus disusuri untuk bisa menjangkau desa terdekat, Desa Galaherang. Beruntung saat kami berkunjung cuaca sedang panas, karena jika hujan turun akan lain ceritanya. Saudara, seperti inilah kondisi akses jalan dari Desa Galaherang menuju ke Kampung Cisandak. Kondisinya masih berupa tanah dan Anda bisa bayangkan ketika hujan datang pasti akan menjadi genangan seperti yang Anda bisa lihat di depan saya. Akan menjadi genangan yang cukup besar dan mengakibatkan lumpur, becek sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Saudara, dari titik awal kami berhenti tadi, saya tidak melihat ada satu lampu penerangan di sepanjang jalan. Jadi bisa dibayangkan ketika malam hari, suasana di jalanan ini akan sangat gelap gulita. Akses jalan yang buruk membuat hak warga kampung Cisandak untuk memperoleh layanan kesehatan tak terpenuhi. Seperti yang dirasakan Warjo. Sejak setahun terakhir, lelaki berusia 65 tahun ini menderita gangguan sesak napas dan syaraf kejepit yang mengharuskannya berobat secara berkala ke rumah sakit. Dengan kondisi tubuh yang lemah, tak memungkinkan bagi Warju untuk naik sepeda motor. Dia pun harus ditandu menggunakan bambu dan sarung untuk ke rumah sakit. Perjalanan kaki dari rumahnya hingga ke jalanan beraspal membutuhkan waktu 1,5 jam. Tetangganya bergantian bergotong royong memandu Warju yang beratnya mencapai 50 kg. Biasanya Bapak kalau mau ke rumah sakit harus ditandu sampai ke Binokerta. Kalau udah di Binokerta naik mobil gitu. Berapa kilo kira-kira Teh? Ada 7 kilo.
Bila hujan turun, Warjo terpaksa absen berobat ke rumah sakit karena jalanan tak bisa dilewati. Alhasil, sakitnya bertambah parah. Tubuhnya yang sakit makin sulit digerakkan. Seharusnya kemarin juga harus diperiksa gitu, kata dokternya, harus bawa lagi ke sana. Tapi jalannya susah, Bu. Jalannya susah, jadi belum ke dokter lagi? Belum. Titin, anak Warjo, juga pernah merasakan ditandu saat membutuhkan layanan kesehatan. Saat itu, ia akan melahirkan anak pertamanya. Titin bertaruh nyawa saat ditandu melewati jalanan terjal berbatu selama 1,5 jam demi bisa bersalin di rumah sakit. Prosesnya di sini tuh harus dibawa pakai tandu. Kadang kalau musim hujan itu kan jalannya licin gitu. Tandu dari sarung hingga kini jadi andalan warga Cisandak. Mereka sigap gotong royong bila ada kedaruratan. Mir, kan lumayan berat ngangkut orang. Ya, ini kalau nggak gantian, ini nggak kuat karena jalannya cukup gitu. jauh. Ya, Oke. jadi harus gantian, ada yang ikut gitu. Ada ojek panggulnya atau memang ya swadaya masyarakat aja? Kalau ojek panggul itu nggak ada di sini, hasil swadaya masyarakat aja semua, jadi saling membantu, jadi gotong royong. Secara geografis, kampung Cisandak rawan bencana longsor. Akses jalan warga tak jarang tertutup longsoran tanah. Meski begitu, kampung ini dihuni sedikitnya 40 kepala keluarga, mayoritas petani kopi dan padi. Rata-rata warga di sini hanya lulusan sekolah dasar. Kondisi jalan menyebabkan warga kesusahan mengakses pendidikan. Terus pernah nggak mengajukan perbaikan jalan ke kepala desa atau ke pemerintah setempat? Ya, hampir setiap tahun, setiap pemilihan, itu sering sekali mengajukan ke desa, tapi kayak nggak ada respon aja, jadi tetap aja jalan masih gini aja buktinya gitu. Kalau dari puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat gitu yang terdekat di sini, pernah nggak ada kunjungan ke kampung Cisandak? Setahu saya sih itu belum pernah, Mbak, karena mungkin jalannya begini, jadi ogah mungkin. Pemerintah Desa Cipakem berdalih pembangunan jalan dilakukan bergantian dan bertahap, termasuk jalan desa di kampung Cisandak. Total, ada 28 km jalan desa yang harus dibangun di 13 kampung yang ada di Desa Cipakem. Waktu itu memang kita mencoba mencari yang prioritas terlebih dahulu ya. Rencananya nanti tadinya akan dibangun di tahun 2019 ke sini. Nah, cuman karena tadi yang saya sampaikan lebih awal ada permasalahan COVID sehingga ini belum bisa ditindaklanjuti. Tahun ini, pemerintah Desa Cipakem mengalokasikan 70 juta untuk pembangunan jalan. Biaya ini hanya 3,8% dari anggaran dana desa selama setahun. Kalau bahasa kitanya apa ya, cost sharing mungkin ya. Karena memang dari kabupaten juga akan membantu, kita berharap memang tetap support dari pemerintah daerah walaupun sudah. Tak hanya merampas hak atas pelayanan kesehatan, jalan rusak menghambat akses pendidikan. Jadi ini jalan setapak yang, aduh, ini bahaya juga ini karena pasir ya. Ini kalau kepleset. Langit masih tampak gelap, tapi Keno sudah harus bersiap. Pagi itu seperti biasa, Keno tak langsung pergi menuju sekolah tempat ia mengabdi. Kepala Sekolah SD Negeri Pasir Agung, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini menjemput anak-anak didiknya terlebih dulu agar bisa berangkat sekolah bersama-sama. Mereka janjian bertemu di Kampung Harjamukti. Titik kumpul ini berjarak 1,5 kilometer dari sekolah mereka. Sebelum kita berangkat ke sekolah, mari kita berdoa dulu supaya kita ini di perjalanan selamat, lancar ya.
Dan seperti inilah kondisinya. Anak-anak ini bukan sedang berpetualang dalam kegiatan cinta alam, tapi mereka sedang melewati rute berangkat sekolah yang ditempuh tiap hari, yaitu jalanan setapak yang berada di tepian tebing bekas longsoran. Karena ini jalan utama, warga Dusun Harjamukti lainnya juga melewati jalan ini untuk menjangkau dunia luar. Keno tak tega melepas anak didiknya berangkat sekolah sendiri melewati jalanan yang tak layak ini. Berarti sejak tahun 2019 Bapak udah kesini, rutin nganterin udah anak-anak kesini. gitu. Kenapa Pak? Apa dulu yang menggerakkan Bapak untuk nganterin anak-anak sampai dengan sekolah gitu? Karena tanggung jawab saya gitu ya, sebagai pimpinan, mengkhawatirkan di jalan itu kalau ada apa-apa, karena melihat situasi jalan seperti ini, kondisinya yang sangat riskan gitu ya, takut anaknya dijatuh, takut apa itu ya, nah itu. Tak hanya melewati tebing rawan longsor, anak-anak juga harus meniti jembatan bambu yang rapuh. Dulu, untuk menyeberangi aliran sungai Cipendak ini, ada jembatan yang lebih layak. Namun, karena terus-terusan tergerus air, jembatan ambruk. Berarti udah sejak kapan Pak itu tadi jembatan belum diperbaiki? Ya, sejak tahun 2020-an lah. Itu karena tadinya diguyur hujan, gitu ya. Diguyur hujan, ya kesini itu kena banjir itu, akhirnya runtuh. Nah ini Pak, Bu, yang mengkhawatirkan ini tadinya jalan ke sini nih, jalannya tadinya ke sini, ya akhirnya ini bisa longsor. Oh, jalannya ini longsor ya? Ini longsor ke sini. Jalan tak layak membuat anak-anak Dusun Harjamukti harus berjuang ekstra untuk mendapatkan pendidikan. Perlu waktu 30 hingga 45 menit untuk sampai sekolah. Jika saja jalanan mulus dan bisa dilalui kendaraan, sekolah yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari dusun bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi ini jalan setapak yang, aduh, ini bahaya juga ini karena pasir ya. Ini kalau kepleset. Sebetulnya ada jalan lain yang kondisinya lebih layak. Namun jaraknya jauh, memutar hingga 4 km untuk bisa menjangkau sekolah. Jalanan itu juga bisa dilewati kendaraan bermotor. Tapi tak semua orang tua murid punya kendaraan. Kalau bisa pemerintah tuh memberikan alat transportasi lah itu. Oh, transportasi untuk antar jemput itu anak. Tak bisa dimungkiri kondisi jalan yang buruk turut mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak. Setiap hari berarti lewat sini? Setiap hari. Capek nggak lewat sini? Kan harus jalan kaki nih. Lumayan capek lah. Lumayan capek. Kadang-kadang kalau dari sekolah itu anak itu kalau misalnya udah cuaca mendung gitu ya, walaupun belum waktunya pulang ya suruh pulang karena ini mengkhawatirkan yang kesini naik gitu. Karena jalan yang dilalui seperti ini saudara, banyak pasir dan jalannya setapak, jadi rawan terpeleset. Pemerintah Desa Pasir Agung mengaku terkendala dana untuk memperbaiki akses jalan bagi warga Kampung Harjamukti. Kontur tanah di sekitar dusun yang tidak stabil membuat biaya pembangunan melejit. Jadi kami untuk tahun ini belum bisa menganggarkan karena cuaca kemarin itu hujan terus. Jangankan untuk jembatan yang permanen, jembatan yang darurat pun cuma seminggu sudah hanyut. Agar jalan tersebut aman diperkirakan 12 miliar yang harus dibutuhkan. Kami saat ini sedang berpikir keras bagaimana caranya membangun jalan baru tidak melewati akses tersebut. Kami akan berpikir bagaimana caranya anak sekolah tidak merasa capek dan terlalu jauh untuk melewati akses tersebut dengan cara pengadaan kendaraan khusus untuk anak sekolah. Bupati Kuningan Aceh Purnama mengakui pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya belum merata. Fokus pembangunan pemerintah kabupaten baru jaringan jalan ke desa-desa, belum menyentuh jaringan jalan ke dusun ataupun kampung. Ya, mohon bersabar dulu ya. Kami sendiri membangun jalan selama 5 tahun ini
membagi 3 segmen. Segmen pertama adalah akses kabupaten kecamatan. Segmen kedua dari 32 titik kecamatan ke desa-desa. Segmen ketiga dari desa ke dusun. Ya mohon maaf kalau seperti ke dusun Cisandak belum kami perbaiki secara utuh, pola kami secara bertahap. Pemkab Kuningan tahun ini menganggarkan 35 miliar rupiah untuk pembangunan jalan. Anggaran ini hanya 1,25% dari total APBD Kabupaten Kuningan. Pemkab juga mendapat bantuan anggaran pembangunan jalan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 32 miliar rupiah. Memang terasa sekali sedikit ya, tapi itulah kemampuan kami. Dan perlu Ibu tahu bahwa ruas jalan yang sudah terbangun di Kabupaten Kuningan ini kurang lebih 870 km, Bu. Yang semuanya harus kami pelihara. Jalan rusak menghambat roda perekonomian. Mengapa negara lambat mengatasinya? Kelurahan Peta yang berada di kota Palopo jauh dari gambaran kota pada umumnya. Kelurahan ini terletak di perbukitan yang menjulang di sisi selatan kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kondisi tanahnya subur, karenanya komoditas pertanian melimpah di wilayah ini. Tapi sayang karena infrastruktur jalan tak memadai, hasil bumi tak bisa didistribusikan dengan lancar. Lubis Paembon, warga Kampung Tandung, Kelurahan Peta, salah satu yang merasakannya. Sehari-hari, Lubis bekerja sebagai petani sayur dan buah, serta menjadi perajin gula aren. Bulan Mei ini, Lubis panen cabai. Per hari, ia bisa memanen 4 kg cabai. Tapi karena akses jalan dari kampungnya menuju pasar di pusat kota Palopo buruk, ia urung menjualnya. Sebenarnya ini Lombok, walaupun sedikit bisa kita bisa kita jual, namun karena jauhnya perjalanan tiba ke kota, jadi lebih baik kita konsumsi daripada kita mau jual lebih besar biaya untuk biaya perjalanan ketimbang dengan harga Lombok yang mau kita jual. Karena biasanya berapa dijualkan? Biasanya harga dari cabai atau Lombok ini berkisaran untuk sekarang di bulan Mei ini kisaran 20.000 dan 15.000. Jika ingin langsung memasarkan cabainya, Lubis harus mengeluarkan ongkos sewa ojek sebesar Rp100.000. Jauh lebih mahal ketimbang omset jualan 4 kg cabai. Ia juga tak mungkin menumpuk hasil panennya lebih banyak karena akan menurunkan kualitas cabai. Yang jelasnya sangat terasa karena yang terjadi saat terjadi jalan rusak, jadi masyarakat itu tidak bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Jadi tentu ada hal yang menghambat perekonomian. Rasmin, petani tomat dan perajin gula aren, juga mengeluhkan hal yang sama. Setiap musim penghujan, ia terpaksa memikul hasil panennya karena jalanan berlumpur dan tidak bisa dilewati sepeda motor. Padahal, jika distribusi lancar, Rasmin bisa mengantongi omset Rp1 juta untuk 50 kg gula aren per 5 hari sekali. Kalau misalnya hasil pertanian, misalnya kayak itu tadi tomat, kira-kira menurun tidak kualitasnya? Rusak itu kalau banyak yang rusak Pak ya? Ya. Dipikul di gandeng motor itu kayak ada goyang-goyang itu, rusak lagi di dalam tempatnya. Untuk bisa memasarkan hasil bumi, warga Kampung Tandung harus melewati 8 km jalan yang masih berupa tanah liat, berlumpur, dan licin. Mereka biasanya membutuhkan waktu hingga 3 jam berjalan kaki atau lebih dari 1 jam dengan sepeda motor. Padahal, kalau jalanannya mulus,
waktu tempuh 8 km tak sampai 15 menit menggunakan sepeda motor. Ancaman longsor juga kerap menghadang. Akses jalan di sekitar perkebunan nira pun sama saja kondisinya. Tak ayal, petani sering terkendala seusai panen nira. Nira aren jadi tumpah-tumpah karena jalan yang dilalui tidak rata. Pemerintah Kota Palopo mengaku selama ini belum pernah melakukan kajian pembangunan akses jalan di Kampung Tandung. Karenanya Pemkot tak tahu berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun akses jalan di sana. Jumlah anggarannya itu harus melalui mungkin kajian dulu, karena secara topografi dan geografi itu daerah yang terjal dengan kemiringan yang cukup ekstrim, sehingga perlu sebuah analisa kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan. Menilik APBD Kota Palopo 2022 yang sebesar 987 miliar rupiah, Pemkot mengalokasikan 92 miliar rupiah untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Jumlah ini setara dengan anggaran pembangunan Menara Payung yang akan dijadikan ikon Kota Palopo. APBD kita kurang lebih 1 triliun, itu 40% itu untuk infrastruktur. Ya. Kita mungkin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk membantu kita dalam penanganan jalan ini, karena memang butuh perlakuan khusus lah. Kementerian Keuangan menyebut alokasi APBN 2023 untuk pembangunan dan perawatan jalan mencapai 203,5 triliun rupiah. Anggaran ini mayoritas digunakan untuk jalan nasional. Sementara bagi warga Kampung Cisandak, Harjamukti ataupun Tandung yang amat merindukan perbaikan jalan desa, tampaknya masih harus menunggu lebih lama untuk merasakan kehadiran negara. Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Teguh Kurniawan menilai ada yang salah dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Komitmen pembangunan sejatinya bisa terlihat dalam penyusunan anggaran. Maka ini memang menunjukkan ada masalah dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia gitu. Padahal ini kan merupakan sebuah infrastruktur yang sangat dibutuhkan gitu ya. Banyak juga yang kemudian menjadikan jalan sebagai komoditas kampanye politik yang kemudian tapi tidak dilaksanakan ya. Prioritas pasti gitu, karena anggaran terbatas tentu saja kita harus memiliki prioritas. Ombudsman RI juga menyoroti tata kelola infrastruktur jalan yang rawan korupsi. Nah, dalam hal pengaturan, perencanaan dan pengaturan, lagi-lagi kan persoalan pembangunan jalan atau infrastruktur jalan ini kan ya tentu ya rawan korupsi kalau tidak diawasi, ya tidak dikendalikan. Bagaimanapun salah satu faktor yang memperparah rusaknya kondisi jalan di banyak daerah itu ya tata kelola pemerintahan yang harus dibenahi dari praktek maladministrasi. Warga sakit seperti Warjo, Keno sang kepala sekolah, hingga petani seperti Lubis punya hak untuk bisa mengakses penghidupan yang lebih layak. Negara harus hadir untuk mereka. Tak peduli di kampung, desa ataupun kota, setiap warga negara punya hak yang sama untuk menjangkau dunia.